Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind map yang berjudul komitmen mutu. Langsung saja ke definisi komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebuah janji pada diri kita sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang atau jasa. Baiklah, kita lanjut ke konsep dasar. Konsep dasar komitmen mutu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu efektivitas atau tepat sasaran, di mana tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisiensi atau tepat guna, di mana tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya sehingga sumber daya tersebut tidak terjadi pemborosan sumber daya atau penyalahgunaan alokasi. Yang ketiga, inovasi, di mana inovasi adalah perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang baik di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu mutu, di mana setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Kita lanjut ke nilai dasar. Nilai dasar komitmen mutu terbagi menjadi 5. Yang pertama, komitmen dalam kepuasan. Yang kedua, cepat, tepat, ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir, perbaikan yang berkelanjutan. Kita lanjut ke aspek dalam menjaga komitmen mutu. Pada aspek ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, adanya tujuan. Yang kedua, adanya peran. Yang ketiga, adanya prosedur. Yang keempat, adanya hubungan. Yang kelima, adanya kepemimpinan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mind map tentang etika publik. Definisi. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar etika publik terbagi menjadi 5. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang selanjutnya yaitu dimensi publik. Dimensi publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang mana menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, di mana pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik, di mana integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Kode etik. Kode etik terbagi menjadi 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Ya, kita lanjut yang terakhir yaitu ciri-ciri pelayanan publik yang beretika. Di sini yang pertama efektif, yang kedua sederhana, yang ketiga kejelasan dan kepastian, yang keempat efisien, yang kelima transparan, yang keenam responsif, dan yang terakhir adaptif. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.